Udah nyala belum kameranya? Nah, Assalamualaikum. Heyo, kembali lagi bersama aku, Zen. Kali ini bahas apa ya? Stay tune. Hari ini temenin aku untuk gambar orderan dari customer Indonesia. Aku excited banget karena jarang banget dapat customer Indonesia gitu ya. Nah, kakaknya mau aku gambarin ini orang Korea. Ini aku kurang ngerti ya antara boyband atau aktor K-drama, tapi kayaknya ini boyband deh. Aku lihat dari kayak penampilannya itu kayaknya lebih ke boyband. Nah, jadi aku gambarin. Lupa aku tadi waktu gambar wajahnya kan kayak fokus wajahnya itu agar lebih terlihat sangat imut gitu ya. Jadi aku gambar wajahnya dulu tadi, hanya saja lupa nggak terekam. Kemudian saat wajahnya sudah selesai dan aku lihat di sudut kanan atas itu yang lambang merah itu kan biasanya kayak lambang merekam, aku lupa ternyata nggak ada lambang merekamnya. Ternyata dari tadi aku nggak ngerekam, jadi baru aku rekam saat aku gambar badannya ini. Oke. Nah, kalau kalian ada yang tahu ini yang aku gambar ini namanya siapa, kalian bisa drop di komen. Aku benar-benar nggak tahu tentang kayak Korea gitu ya, jadi kita gambarin aja sesuai request, sesuai referensi yang kita dapatkan. Nah, untuk sepatunya seperti ini, aku usahain mirip tapi nggak terlalu detail gitu, pokoknya kita dapatin kesan miripnya gitu loh. Nah, kemudian aku gambarin sweaternya di sini. Oh iya, kakaknya itu minta posenya biasa menghadap ke depan, dan untuk kayak tangannya di mana, tangannya bagaimana itu terserah aku. Jadi aku inisiatif gambar dia melambaikan tangan ke kamera gitu. Nah, kita sudah mulai ke tangan yang satunya ini. Untuk gambar lipatan-lipatan baju, terutama sweater yang sedang aku gambar ini, mudah banget pokoknya. Kalau yang di siku itu, kalau sikunya nekuk ya gambar agak ada guratan gitu. Kalau tangannya lurus aja jangan digambar. Kalau cibi karena kan lebih simple gitu. Nah, setelah itu aku ini juga tambahin kalungnya seperti di referensi. Kakaknya minta agar apa yang ada di referensi itu ditampilin semua di gambarnya gitu. Nah, di sini juga aku gambarin seperti jahitan-jahitan yang ada di overallnya. Aku juga bedain layernya agar nanti mudah untuk mengganti warnanya, karena setelah di base color nanti warna yang ada di dalam overallnya ini yang kayak literally jahitan itu aku mau ubah langsung ke warna putih, jadi nggak warna hitam, karena ini masih sketsa, aku kasih warna hitam dulu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Untuk motifnya ini di sweaternya aku notice ada beberapa gambar, itu aku gambar nanti aja saat coloring, jadi langsung digambar dengan warna gitu. Nah, ini aku rapi-rapiin di bagian yang kayak bolong gitu, aku rapi-rapiin dulu ya. Setelah itu kita color blocking seperti biasanya dan kita mulai mewarnain. Aku di sini mulai dari rambutnya warna abu-abu agak gini ya pokoknya. Kemudian headband dan overallnya ini aku notice agak warna navy tapi yang deep banget gitu. Jadi aku kasih warna ini. Nah, selanjutnya sepatunya ini aku notice warna hijau, putih, ada beberapa warna hijau di sana di sini, jadi aku sesuaiin seperti ini. Pokoknya terlihat mirip dikit, nggak terlalu detail juga, pokoknya terlihat kayak oh ini sepatu yang dia pakai sama gitu. Oke. Kemudian kita beralih ke kalung. Aku gambar ini, kalungnya juga aku gambar di beda layer ya, jadi nanti agar kalau kita mau hilangin kalungnya jadi gampang gitu. Nah, kita beralih ke wajahnya ini, aku ke bagian putih matanya, kemudian ke pupil. Sebelum aku kirim, aku kasih kayak tulisan best update gitu ya. Nah, aku kasih blush juga untuk memberitahu dia kalau blushnya nanti ada dua macam, yang pakai airbrush seperti ini
gradasi atau yang blok seperti tadi pakai felt tip pen. Nah, setelah itu aku kirim ini ke customernya agar dikoreksi. Kemudian dia sudah setuju, tapi dia ubah itu ekspresinya dikit, diubah dikit seperti yang tadi aku tampilin itu, agar terlihat lebih kawaii, lebih imut, lebih, kalau Korea apa, Aikyo, aku lupa, aku nggak tahu, lebih tepatnya bukan lupa tapi nggak tahu bahasanya apa. Jadi kalau kalian ada yang tahu, kalian drop di komen. Oke, di sini karena sudah disetujui di ACC, aku langsung mau lanjutin ke coloring, tapi aku tutupin dulu yang bagian bolong-bolongnya ini. Sketsanya aku tutupin yang bolong-bolongnya, pokoknya agar kita murainya lebih gampang dan sketsanya terlihat rapi gitu. Di sini aku fokus ke yang bolong-bolong ya, tapi kalau ada garis yang kurang tebal aku juga tebalin gitu. Di sini aku yang lebih sulit untuk gambar karakter ini itu bagian rambutnya, karena rambutnya kayak apa ya, kayak bergelombang, tapi pokoknya aku belum pernah gambar rambut yang seperti ini, jadi lebih challenge bagi aku tersendiri. Nah, kita pokoknya rapi-rapiin aja di sini. Aku cepatin aja ya ini proses merapikannya. Oke, setelah kita rapi-rapiin, kita tutupin yang bolong. Kemudian aku di sini mau ganti ini jadi rantai seperti di referensi, pakai pen rantai yang sudah ada di Ibis Paint. Nah, seperti ini ya. Aku ubahnya. Pokoknya ada kok di sini pennya yang seperti ini. Kalian tinggal lihat, scroll di agak ke bawah. Kemudian untuk yang Ibis Paint yang versi tidak apa itu namanya, soalnya aku ini sempat beli agar nggak ada iklan itu loh, dan pennya sudah kebuka semua. Kan ada yang versi yang pennya terkunci, itu kalian harus lihat iklan. Untuk berapa menit ya, kalau dulu itu aku notisnya 8 jam, tapi sekarang kayaknya lebih sedikit kayak waktunya setelah lihat iklan itu. Nah, by the way, ini aku sudah sampai di motifnya. Ini aku gambar motifnya karena ini pokoknya chibi ya, jadi aku lebih simpelin gitu. Di sini aku juga notice ada seperti logo, aku nggak tahu itu logo apa, pokoknya aku gambar aja. Nah, saat aku lihat base colornya yang tadi, setelah line artnya dirapiin, itu ada yang kayak kosong-kosong gini, aku isi-isiin pokoknya agar nggak ada putih-putihnya dah, seperti itu. Karena di waktu aku memberi base color tadi, aku sudah kasih blushnya dan customer setuju blush yang gradasi ini, yang gradasi pakai airbrush, jadi aku nggak perlu gambar ulang gradasinya karena aku sudah pisahin dari layernya dari awal, jadi tinggal ditempelin aja di yang base color yang lebih rapi ini gitu ya. Aku lanjut gambar ke matanya simple aja. Aku notice karena matanya warnanya coklat seperti umumnya kita Asia itu warnanya coklat ya, jadi aku gambar dark coklat seperti ini dan ada indikasi coklat terang di bawahnya dikit. Dan untuk agak lebih terlihat imut, aku kasih highlight warna putih dengan bentuk yang lebih bulat. Nah, itu juga ada apa ya namanya, semacam teori kalau terlihat agak lebih apa ya namanya itu, agak lebih serius, kayak karakternya serius, itu highlight matanya lebih lancip kayak street gitu aja, sedikit lancip gitu. Nah, kalau terlihat mau terlihat lebih imut, warna sih bentuknya lebih bulat. Nah, seperti itu. Kalau kalian ada tips yang lain, kalian bisa bagi ilmunya di kolom komentar ya. Lanjut kita ke rambutnya. Rambutnya ini warna abu-abu terang ya. Aku kira seperti ini cukup shadingnya. Kemudian aku kasih highlight dan kita lanjut ke overallnya. Di sini karena kayak dilipat,
kemudian bagian lipatannya warnanya lebih muda, jadi aku bedain warnanya dengan overallnya. Kadang detail-detail kecil seperti ini itu benar-benar sangat berpengaruh. Walaupun settingnya kita minimalis, simple seperti yang aku lakukan ini, tapi kalau kita perhatiin detail-detail kecil seperti perbedaan warnanya walaupun hanya sedikit gitu, itu nanti hasilnya beda banget. Seperti itu, percayalah. Seperti biasanya, kita mulai mewarnai line artnya. Setelah semuanya sudah selesai eksekusi, kita lanjut ke mewarnai line artnya ini pakai airbrush ya, seperti biasa. Nah, aku mau juga kasih bayangan sedikit di sini seperti ini kurang lebih, dan aku mau kasih warna pink seperti di referensi. Nah, seperti inilah. Aku nggak mau kasih warna full deh, kayaknya seperti ini pokoknya. Aku duplikat gambar jiwinya, aku kasih outline warna putih. Nah, kita sudah dapat satu chibi opak-opak Korea. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa juga komen ini karakternya siapa, karena sampai sekarang aku nggak tahu karakternya siapa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.